Sebagai manusia biasa, kita tidaklah mampu untuk menjadi sempurna dalam segalanya. Khususnya tentang masalah menjaga hati untuk tidak menyukai atau membenci seseorang. Namun, seperti yang kita tahu, membenci bukanlah perkara baik yang bisa membuat diri kita merasa bahagia. Dan juga membuat hati kita menjadi lapang dalam waktu yang lama. Orang-orang beranggapan dengan membenci, hati merasa puas, emosi serasa tersampaikan. Akan tetapi, semua itu hanyalah fase semu yang menipu. Semakin kita membiarkan hati kita membenci, maka rasa kebencian dalam hati kita akan terus bertambah, lalu menumpuk dan merajalela. Dan yang lebih rumit lagi, jika rasa benci itu berubah menjadi perasaan dendam. Pada dasarnya, membenci adalah perasaan wajar yang bisa dirasakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hanya saja, kita tidak boleh membiarkannya terus ada dalam hati kita. Kita tidak boleh membiarkannya terus tumbuh dan mengambil alih bagian baik dari diri kita. Karena itu, kita harus membuat hati kita berhenti membenci sesuatu atau seseorang secara berlebihan. Kita harus menempatkan batas kewajaran atas rasa benci yang kadang tiba-tiba hadir dalam hati kita. Dan beberapa caranya adalah dengan bertanya kepada diri kita. Bertanya kepada diri kita sendiri tentang alasan kenapa kita bisa membenci seseorang tersebut. Apakah karena seseorang itu benar-benar melakukan kesalahan, ataukah justru hanya karena perasaan kita sendiri? Jika perlu, kita bisa membuat catatan singkat tentang alasan sebenarnya kenapa kita tidak menyukai dan bisa membencinya. Cara lainnya adalah dengan fokus kepada hal baik yang ada pada dirinya. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencoba mencari sisi baik darinya. Setiap manusia selalu dianugerahi dua sisi yang berlawanan, bukan? Yaitu sisi baik dan sisi buruk. Kebencian atau rasa tidak suka yang kita rasakan biasanya berasal dari sesuatu yang kita anggap buruk darinya. Saat kita menganggap apa yang dilakukan seseorang itu buruk, maka rasa tidak suka atau perasaan benci akan mulai muncul dalam hati kita dan otomatis akan mulai mengganggu diri kita. Karena itu, saat di fase ini, sangat penting bagi kita untuk mengubah fokus kita, bukan pada kebencian yang kita rasakan, tapi kepada sisi baik yang ia miliki. Temukan sisi baik seseorang itu. Itu bisa membuat kita menghapus kebencian kita. Misalnya saja, bisa jadi seseorang memiliki kebiasaan berbicara kasar, namun sisi baiknya, seseorang itu selalu tulus membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Cara selanjutnya adalah dengan mengingat kebaikan apa saja yang telah dilakukannya. Mengingat kebaikan seseorang yang kita benci adalah hal paling sederhana yang bisa membuat kita untuk keluar dari rasa benci yang mulai kita rasakan. Bisa jadi di masa lalu, orang yang kita benci pernah menolong kita dari kesulitan yang kita hadapi. Cara lainnya adalah dengan mencoba memahami apa yang sedang terjadi kepadanya. Banyak sekali orang yang terpaksa melakukan hal yang tidak ia sukai, yang mana hal-hal tersebut justru mendatangkan ketidaksukaan dan kebencian orang lain kepada dirinya. Kadangkala
kita harus mengambil sudut pandang lain dari seseorang yang kita benci dan mencoba memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bisa jadi, seseorang yang memiliki sikap menyebalkan adalah orang yang tidak besar dari keluarga yang harmonis. Bisa jadi, seseorang yang memiliki sikap pemarah adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga keras dan menakutkan. Terkadang ada saatnya kita harus menempatkan diri kita dalam posisinya. Bukan berarti karena kita mencoba mendukung hal tak baik yang ia lakukan. Hanya saja agar hati kita tak ikut-ikutan untuk terlalu membencinya. Dan juga agar hati kita tak ikut-ikutan untuk terlalu menghakimi sikapnya. Selamat mencoba.